Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Furqan, nomor BP 201025304. Ini adalah laporan praktikum saya dengan mata kuliah biologi dasar. Untuk format video untuk tugas kali ini untuk pengenalan hewan, saya sengaja menggunakan rekam video atau rekam layar dikarenakan hewan objek percobaan saya memiliki ukuran yang sangat kecil, jadi saya khawatir bahwasannya para penonton tidak dapat, atau para asisten atau ibu dosen tidak dapat melihat bagian dari hewan yang saya tunjuk. Saya khawatir seperti itu. Oleh sebab itu saya menggunakan rekam layar agar nantinya sewaktu direkam layar hewan tersebut dapat di zoom supaya dapat kebayang bagian-bagian apa saja yang saya jelaskan dan bagian-bagian apa saja yang nampak dari hewan itu. Oke, semoga dapat dimaklumi. Kita langsung ke laporan pertama. Ini adalah cacing. Cacing merupakan salah satu makhluk nematoda, yakni makhluk yang hidup di dalam tanah. Untuk bagian-bagiannya sendiri, ini adalah duburnya atau tempat dia mengeluarkan kotorannya. Cacing ini memiliki segmen-segmen supaya dia dapat leluasa bergerak di dalam tanah. Untuk bagian lebih jelasnya bisa dilihat di bagian selanjutnya. Untuk panah pertama itu adalah duburnya atau tempat dia mengeluarkan kotorannya, dan dubur ini merupakan bagian belakang dari cacing tersebut. Dan seperti yang di panah ini merupakan segmennya. Segmen ini berfungsi sebagai supaya cacing ini dapat bergerak leluasa di dalam tanah, karena cacing tempat hidup utamanya ialah di dalam tanah. Seperti yang kita ketahui bahwasannya cacing ini merupakan salah satu organisme yang sangat menguntungkan bagi tumbuhan, bagi para petani, karena dengan hadirnya cacing di sebuah lahan pertanian, otomatis lahan tersebut dapat subur, karena salah satu fungsi atau peranan dari cacing ini adalah memperbaiki struktur tanah yang pertamanya keras menjadi gembur, memperbaiki unsur-unsur organik ya, supaya dapat diserap oleh tanaman. Oke, untuk objek kedua ini adalah siput. Siput ini merupakan, atau bekicot, merupakan salah satu hewan yang memiliki pertahanan diri atau pertahanan untuk hidup yang sangat baik. Seperti bisa dilihat, ini merupakan bagian dari cangkangnya itu. Cangkang ini berfungsi sebagai pelindung diri seperti kura-kura, layaknya kura-kura. Kura-kura memiliki pertahanan diri yang bagus juga dengan cangkang yang sangat keras. Ini berfungsi sebagai supaya predator tidak dapat menyerangnya. Untuk lebih jelasnya, ini merupakan bagian dari tubuh si siput ini. Untuk bagian pertama adalah puncaknya, merupakan bagian paling menonjol dari cangkang tersebut. Bagian kedua ada lingkaran, di panah ketiga ada garis pertumbuhan. Bagian keempat tangkai mata. Jadi layaknya seperti daun memiliki tangkai, ternyata siput atau bekicot ini memiliki tangkai mata yang berfungsi sebagai perantara keluarnya mata, karena tangkai ini berfungsi sebagai keluar masuknya mata tersebut. Jadi mata ini terlindungi dari bagian tubuh supaya tidak terjadi kontak langsung dengan predator. Oleh sebab itu didesain termodifikasi menjadi tangkai mata. Bagian keempatnya, bagian kelima ini adalah matanya. Bisa dilihat itu bagian paling atasnya merupakan matanya. Bagian keempatnya lagi ini merupakan tentakelnya. Bagian ketujuh mulut, bagian kedelapan kepala, dan bagian keenamnya adalah tempat atau kalau bagi manusia itu adalah kakinya, supaya dapat berjalan dengan leluasa meskipun pergerakannya sedikit lambat.
Untuk objek kedua ini adalah belalang. Setelah dia menetas menjadi niva, ini merupakan memiliki metabolisme tidak sempurna karena setelah menetas dia menjadi niva dan hanya berubah ukurannya saja, tidak berubah menjadi kepompong ataupun yang lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di bagian selanjutnya. Ini adalah belalang tersebut. Untuk bagian pertama adalah antenanya. Ini berfungsi sebagai mendeteksi atau radar. Kalau bagi alat pertempuran ini adalah radar untuk mengetahui predator ataupun mangsa yang akan diincarnya. Untuk bagian kedua adalah matanya yang berfungsi sebagai indera penglihatan. Bagian ketiga ini adalah kakinya untuk supaya dia dapat lompat, dikombinasikan dengan sayapnya sehingga lompatan tersebut menjadi jauh. Bagian keempat adalah spicularis, bagian belakang. Bagian nomor 5 adalah tempat dia mengeluarkan kotoran. Bagian ketujuh adalah toraksnya. Bagian ke-8 adalah abdomennya. Oke, ke objek selanjutnya ini adalah ladybird atau kumbang kura-kura. Ini merupakan salah satu hewan yang cukup kecil dan salah satu hewan yang memiliki pertahanan yang cukup baik karena di balik ini merupakan cangkang yang berwarna merah ini, sayap keras maksudnya, memiliki tekstur yang cukup keras sehingga dapat terlindung dari hama ataupun serangan dari predator. Untuk bagian belalang ini setelah menetas sampai dewasa merupakan salah satu hama bagi para petani, hama bagi untuk tanaman karena makanan utamanya adalah daun dari tanaman yang diusahakan. Oke, untuk bagian dari ladybird ini adalah untuk panah pertama adalah kakinya, bagian kedua adalah antenanya seperti belalang tadi. Antena ini berfungsi sebagai pelacak atau untuk mengetahui hama atau makanan yang akan diincarnya. Bagian ketiga adalah kepala. Bagian keempat ini adalah bagian yang unik, merupakan sayap keras sehingga selain dia bisa untuk terbang, sayap ini juga bisa melindungi diri dari predator. Oke, ke objek selanjutnya ini merupakan kupu-kupu. Seperti yang kita ketahui bahwasannya kupu-kupu merupakan salah satu hewan yang memiliki peranan yang sangat dibutuhkan bagi para petani, khususnya untuk tanaman yang pada fase pembuahan. Karena selain angin, kupu-kupu juga membantu fase penyerbukan supaya proses terjadinya buah itu dapat terjadi dengan lancar. Untuk bagiannya sendiri, satu merupakan bagian pertama adalah antena, bagian kedua adalah kepala, bagian ketiga adalah matanya, bagian keempat dada, bagian kelima perut, dan di panah keenam bulu sayap, dan bagian ketujuh adalah sayap atas. Jadi ini mungkin salah satu hewan yang memiliki peranan yang sangat penting bagi tanaman, bagi para petani. Oke, selanjutnya ini merupakan laba-laba. Setelah dia menetas sampai dewasa, kupu-kupu merupakan memiliki siklus hidup sempurna karena dia memiliki tahap-tahap sesuai kriteria dari telur menjadi larva, kemudian menjadi pupa atau kepompong, dan menjadi dewasa seperti kupu-kupu ini, dan terjadi perubahan bentuk yang sangat signifikan. Yang pertama dari telur kemudian menjadi ulat dan menjadi kupu-kupu. Ini adalah laba-laba. Setelah menetas sampai dewasa merupakan laba-laba ini salah satu hewan yang menguntungkan dan merugikan. Mengapa dikatakan seperti itu? Untuk menguntungkan sendiri bagi tanaman ialah merupakan dari tempat hidupnya sendiri memiliki dia membuat jaring-jaring yang dimana berfungsi sebagai penangkap serangga, dan yang membuat merugikan adalah jaring-jaring tersebut menutupi daun dari tanaman itu yang menyebabkan terhambatnya proses fotosintesis. Jadi bisa dikatakan ini memiliki dua fungsi dalam satu hewan.
Bagian lebih jelasnya, untuk panah pertama adalah kakinya. Kakinya sendiri memiliki 8 buah atau 8 kaki. Bagian ini velisera atau matanya. Bagian ketiga adalah kepala. Bagian keempat adalah badan tempat keluarnya jaring. Oke, sekian dulu laporan video saya. Semoga dapat dimaklumi. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.